Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Untuk kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton. Dalam video pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas berkaitan dengan sirkuit Euler. Sekarang yang akan kita bahas adalah sirkuit Hamilton. Kita langsung saja sirkuit Hamilton. Oke, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah misalkan G adalah suatu graf, kemudian dua titik V dan W dalam graf G dikatakan terhubung bila dan hanya bila ada walk dari V ke W. Ini adalah syarat dua titik dalam suatu graf ya, dikatakan terhubung. Syaratnya sederhana, harus terdapat walk dari titik tersebut. Kemudian graf G dikatakan terhubung bila dan hanya bila setiap dua titik dalam graf G terhubung. Artinya semua titik dalam graf tersebut terdapat walk. Ini perlu dipahami ya, karena di dalam sirkuit Hamilton itu syarat pertama yang harus terpenuhi adalah merupakan graf terhubung. Kemudian berikutnya, graf G dikatakan tidak terhubung bila dan hanya bila ada dua titik dalam graf G yang tidak terhubung. Artinya ada dua titik yang tidak memiliki walk. Oke, ini adalah materi awal yang berkaitan dengan sirkuit Hamilton. Berikutnya kita akan lanjutkan. Suatu graf terhubung G disebut sirkuit Hamilton bila ada sirkuit yang mengunjungi setiap titiknya tepat satu kali, kecuali titik awal yang sama dengan titik akhir. Oke, kita akan maknai terlebih dahulu. Berarti graf terhubung dapat dikatakan sebagai sirkuit Hamilton. Syaratnya adalah titik dalam graf tersebut harus muncul tepat satu kali. Artinya tidak boleh lebih dari satu, apalagi tidak muncul. Di sini di dalam pengertiannya tidak menyinggung tentang garis. Artinya tidak termasuk ke dalam syarat sirkuit Hamilton. Jadi kalau ditinjau dari garisnya boleh tidak muncul ya. Oke, kita ke contoh. Misalkan kita punya suatu graf, ini adalah graf. Kemudian kita punya suatu sirkuit. Nah, sirkuit bentuknya seperti ini yang kita peroleh, misalkan V1, V2, V3, V4, V5, V3, kemudian V1. Artinya berawal dari titik V1 kembali lagi ke V1. Kita akan cek apakah sirkuit ini termasuk ke dalam sirkuit Hamilton. Kita perhatikan, nah, ternyata di sini ada dua atau ada satu titik yang muncul lebih dari satu kali, yaitu V3. Ini satu kali, ini satu kali.
artinya muncul 2 kali. Ini jelas tidak memenuhi syarat, karena syarat di dalam sirkuit Hamilton adalah setiap titiknya muncul tepat 1 kali. Karena di sini ada 1 titik yang muncul lebih dari 1 kali, maka dapat kita simpulkan graf yang pertama ini bukan merupakan sirkuit Hamilton, ya. Oke, berikutnya contoh yang kedua, ya, kita punya suatu graf V1, kemudian V2, V3, V4, ya, kemudian kembali lagi ke V1, kemudian ada garis, ya, V1 ke V3. Kita akan membentuk sirkuit Hamilton dari graf ini. Misalkan titik awalnya adalah V1. Jadi kita tulis di sini V1. Kemudian garis yang kita pilih adalah garis yang mengarah ke V2. Nah, ini berarti titik berikutnya adalah V2. Kita tulis di sini V2. Kemudian tidak ada pilihan lagi, garis yang kita pilih adalah yang mengarah ke V3. Nah, ini V3, titik berikutnya adalah V3. Kita tulis di sini V3. Kemudian garis yang kita pilih adalah yang mengarah ke V4. Yang mengarah ke V4. Berarti titik berikutnya adalah V4. Kalau kita ngambilnya garis yang mengarah ke V1, artinya nanti ada 1 titik yang tidak muncul, yaitu V4. Jelas nanti bukan sirkuit Hamilton. Makanya di sini garis yang dipilih adalah garis yang mengarah ke V4. Kita lanjutkan, garis berikutnya adalah yang mengarah ke V1. Nah, ini adalah V1, ya. Titik berikutnya berarti V1. Oke, sudah kita bentuk suatu sirkuit, tinggal kita cek apakah termasuk ke dalam sirkuit Hamilton. Kita lihat dari keempat titik yang ada dalam graf ini, semuanya muncul, kemudian tepat 1 kali, kecuali titik awal dan titik akhir. Berarti dapat kita simpulkan sirkuit yang kita bentuk ini merupakan sirkuit Hamilton. Kita lihat di sini, ternyata ada garis yang tidak digunakan. Nah, ini diperbolehkan karena di dalam sirkuit Hamilton tidak mengharuskan garisnya itu muncul semua. Yang terpenting adalah titiknya tepat muncul 1 kali. Oke, untuk memperjelas kita akan lanjutkan ke contoh yang ketiga. Ini adalah grafnya, kemudian ini titiknya V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. Kita akan buat suatu sirkuit, kemudian kita akan cek apakah sirkuit tersebut termasuk sirkuit Hamilton. Misalkan kita ambil titik awalnya adalah V1, berarti di sini kita tulis V1, kemudian kita akan buat sirkuit yang kembali lagi ke titik awal, yaitu V1. Garis yang kita pilih misalkan mengarah ke V2, berarti titik berikutnya adalah V2. Kemudian garis yang kita ambil adalah garis yang mengarah ke V3, berarti titik berikutnya adalah V3. Kemudian garis berikutnya mengarah ke V4, titik berikutnya V4. Kemudian garis selanjutnya adalah garis yang mengarah ke V5, berarti titik berikutnya adalah V5. Kemudian garis yang kita ambil misalkan mengarah ke V6, berarti titik berikutnya adalah V6.
Kemudian garis selanjutnya mengarah ke V7. Ke V7, titik berikutnya adalah V7. Kemudian garis terakhir yaitu mengarah ke V1. Titik berikutnya adalah V1 yang merupakan titik akhir. Jadi terbentuk suatu sirkuit yaitu V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8. Atau kalau kita lihat dalam graf ini, ya, garis yang berwarna biru, ya, itu sirkuitnya. Tinggal kita akan cek apakah sirkuit tersebut termasuk ke dalam sirkuit Hamilton. Yang harus kita lakukan adalah teliti apakah semua titik dalam graf tersebut sudah muncul. Ternyata semuanya sudah muncul. Kemudian apakah tepat satu kali kemunculannya? Ternyata di sini semuanya tepat satu kali kecuali titik awal dan titik akhir. Artinya dapat kita simpulkan sirkuit yang kita bentuk ini merupakan sirkuit Hamilton. Oke, ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan sirkuit Hamilton. Kita review artinya di sini sirkuit Hamilton itu menitik beratkan kepada titiknya. Artinya harus muncul tepat satu kali. Untuk garisnya boleh tidak muncul. Oke, mudah-mudahan cukup mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Oke, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.